Makanya di kami dibuat seimbang kurikulumnya ini, Pak. Ini fenomena ini menarik. Iya, udah di akhirat. Assalamualaikum, Bu Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang sudah bisa nge-zoom. Sebetulnya sejak beberapa lama saya ingin mengundang Bu Dekan untuk bicara di channel Sandasan, Bu. Karena saya ingin mendalami tentang masalah FKIS, Bu Dekan. Tapi sebelumnya Bu Dekan, karena saya sendiri masih baru kali ini ketemu lewat Zoom dengan Bu Dekan. Juga pemirsa Sandasan banyak yang mungkin belum kenal dengan Bu Dekan. Biar lebih afdol, Bu Dekan, perkenalkan dulu Bu Dekan. Ya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, kami dari Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, mohon izin untuk memperkenalkan dulu. Jadi, secara pribadi, saya adalah Sofiun Nahidoh, asli Bangkalan. Ini kelahiran Bangkalan juga. Alamat kami di Jalan Masjid Telang Indah Persada, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan. Alhamdulillah, sejak tahun 2002, saya mengabdi di Trunojoyo Madura ini. Waktu itu masih sebagai dosen LB ya. Jadi alhamdulillah kemudian di tahun 2004 kami sudah menjadi dosen tetap di Universitas Trunojoyo Madura ini, yang waktu itu kami mengampu atau bidang kami adalah bidang pendidikan agama Islam dan hukum Islam. Dan tempatnya masih di Fakultas Hukum waktu itu. Ya, lengkap Bu Dekan ya, orang Bangkalan, Kamal asli Bangkalan, ngabdi di UTM yang itu ada di Bangkalan dan Madura itu ya. Sejak tahun 2000 sampai sekarang, Wah. Berarti ngelontok di UTM. Tapi belum Unibang ya, sudah UTM ya Bang, Bu ya? Sudah UTM. Sudah UTM. Ini Bu, karena saya sendiri masih belum banyak paham tentang masalah FKIS. Kalau UTM sejak Unibang saya sudah kenal Bu. Kalau FKIS baru akhir-akhir ini saya mendengar. Pertama-tama biar pemirsa juga memahami gitu Bu ya. FKIS itu sejak kapan itu dilahirkan dan dibentuk di UTM, Bu Dekan? Baik, terima kasih. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dibentuk pada tahun 2014, namun sebelumnya kami mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama RI pada tahun 2013. Alhamdulillah pada tahun 2014 dikeluarkannya SK Rektor nomor 110 garis miring UN 46 garis miring 2014 pada tanggal 9 Mei 2014. Alhamdulillah Fakultas Keislaman ini mulai terbentuk. Adapun program studinya 2014 sampai sekarang berarti sudah 6 tahunan Bu ya? 7 tahunan Bu ya? 6. Hampir 7 tahun ya. Hampir 7 tahun. Masuk milad yang ke-7 ini Pak. Oh, milad yang ke-7. Ternyata saya aja yang telat dengar Bu Dekan. Saya aja yang telat dengar ada di UTM itu ada FKIS gitu. Ternyata sejak tahun 2014 sampai sekarang berarti sudah banyak alumninya. Sekarang sudah banyak alumninya tentunya kalau sudah 6 tahun ini Bu Dekan ya. Ada berapa jurusan di situ Pak Bu Dekan? Jurusannya 1 jurusan ilmu keislaman. Program studinya 2. Program studi hukum bisnis syariah
dan program studi ekonomi syariah. Iya, ada 2. Karena gini Bu Dekan, kalau bicara masalah khazanah keilmuan gitu ya di Indonesia, apalagi di Bangkalan gitu ya. Kalau urusan agama dengan umum itu ada 2 kategori gitu. Tidak bisa disatukan. Apalagi kalau di pesantren dulu Bu Dekan ya. Kalau ada ilmu umum, ada ilmu agama kan begitu Bu Dekan. Tapi akhir-akhir ini saya juga sempat mendengar di Winsa, di UIN gitu ya, juga ada FISIP. Ini fenomena apa ya yang bisa dijelaskan oleh Bu Dekan tentang masalah ini? Begini Pak, bahwa 2 program studi kehadirannya di Universitas Trunojoyo Madura ini memang ingin sama-sama unggul, baik itu di bidang ilmu keislaman maupun yang ilmu umum. Hanya saja kami mencoba untuk berangkatnya melalui ilmu-ilmu dasar keislaman. Baru kemudian mereka kami bekali tentang ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Sehingga insya Allah ada keseimbangan, balance antara ilmu tersebut. Nah, oleh karena itu, kami pada dasarnya ingin saling melengkapi. Mahasiswa yang umum bisa mendalami ilmu-ilmu syariah atau ilmu keislaman, dan mahasiswa yang sudah punya background pesantren juga bisa mendalami ilmu-ilmu yang umum ini. Makanya di kami dibuat seimbang kurikulumnya ini, Pak. Ini fenomena ini menarik. Iya, dunia akhirat. Fenomena ini luar biasa Bunda, Bu Dekan, karena kalau bicara masalah khazanah dulu gitu ya, apalagi kalau orang-orang pesantren yang sempat ngaji, ada pembagian gitu. Kalau Imam Ghazali dan juga Ibnu Khaldun, Imam Ghazali itu ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Kalau ilmu Khaldun ilmu nakliyah dan ilmu akliyah itu dibedakan. Bahkan pesantren pun juga dibedakan. Kalau di pesantren itu kalau ilmu umum ya ilmu umum, ilmu agama juga ilmu agama. Nah ini fenomena baru di Indonesia khususnya, karena ini sudah menjadi diizinkan di universitas yang sebetulnya umum dan juga universitas yang sebetulnya agama, justru ada kolaborasi. Ini sangat luar biasa. Apa ini bisa dikatakan integrasi keilmuan atau islamisasi pengetahuan, Bu? Ya, kalau menurut saya ini bisa integrasi ilmuwan, ya. Karena begini, pada dasarnya ilmu itu ya sumbernya ya satu di dalam ajaran agama Islam. Hanya saja kita furu'iyahnya, pengembangan daripada ilmu itu yang kemudian muncullah beberapa bidang-bidang keilmuan yang lain. Nah, begitu. Makanya ilmu dasarnya ini yang harusnya menjadi fardu ain untuk dipelajari lebih mendalam. Baru kemudian fardu kifayahnya ini. Kami mencoba untuk tidak ada dikotomi antara ilmu keislaman dan ilmu umum. Tapi bagaimana ilmu keislaman ini menjadi dasar untuk mempelajari ilmu umum itu. Sehingga basicnya ini harus kuat dulu begitu. Artinya UTM membuka ini adalah bentuk sebuah kesadaran bagaimana mengintegrasi. Meskipun sebelumnya di pemahaman publik, apalagi masyarakat Madura, diakui atau tidak ada bipolar dikotomis, Bu Dekan ya, bahwa ilmu agama ada ilmu agama, ilmu umum ya ilmu umum. Tapi kita tidak bicara masalah itu Bunda karena terlalu panjang. Tapi sampai detik ini sebetulnya sudah berapa lulusan yang diluluskan oleh FKIS, Bu Dekan? Ya, alhamdulillah ya, dari input mahasiswa yang masuk ini kurang lebih ada 1.200 mahasiswa, maka lulusan kami kurang lebih sudah mencapai 300 mahasiswa. Oh, sudah banyak, ternyata banyak juga peminatnya ya, meskipun di Madura ini sebetulnya pesantren aklar-akalan di mana-mana, Bu Dekan. Iya. Tapi alhamdulillah. Gimana Bu Dekan? Lanjut Bu Dekan.
Ya, baik. Alhamdulillah tiap tahun pagu kami sudah terpenuhi, Pak. Ya, alhamdulillah. Peminatnya semakin tahun semakin tinggi untuk kedua program studi yang ada di Fakultas Keislaman. Bahkan sampai nolak-nolak Bu Dekannya? Ya, alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini sudah ada seleksi. Jadi kami mencoba untuk tidak banyak menolak begitu. Karena orang mencari ilmu, apalagi ilmu kita di ilmu keislaman. Tapi keterbatasan fasilitas dan segala macamnya, Bu Dekannya. Betul. Ini luar biasa ini. Ini saya sendiri sebetulnya baru-baru ini mendengar Bunda Bu Dekan. Makanya saya mencoba untuk mencari nomornya Bu Dekan, dan alhamdulillah ternyata Bu Dekan adalah pendampingnya teman akrab saya. Alhamdulillah. Makanya ini Allah menakdirkan sekarang ketemu dengan Bu Dekan. Bu Dekan, barangkali ada hal yang penting untuk lebih dijelaskan lagi, karena tidak hanya saya yang hanya sebatas tahu tentang masalah FKIS UTM, mungkin banyak orang lain yang juga belum memahami secara utuh tentang masalah FKIS UTM. Silakan Bu Dekan. Baik, terima kasih. Nah, Fakultas Keislaman ini hadir di perguruan tinggi umum, yakni Universitas Trunojoyo Madura. Ini berangkat dari adanya Forum Ulama Madura yang pernah dilaksanakan di UTM. Pada saat itu Bapak Rektornya masih Bapak Rektor Profesor Arifin. Nah, di forum itulah para ulama kemudian mengusulkan bahwa Universitas Trunojoyo Madura ketika ingin menjadi miliknya masyarakat Madura, maka bentuklah fakultas yang berbasis keislaman, begitu. Nah, berangkat dari situlah kami saat itu menjadi dosen mata kuliah pendidikan agama Islam, dipanggil oleh Bapak Rektor untuk mempersiapkan hal ini. Alhamdulillah pada tahun 2011 dua program studi yang berbasis keislaman ini sudah turun izinnya dari kementerian, yakni program studi Hukum Bisnis Syariah dan Ekonomi Syariah. Tahun 2011 itulah mulai kita menerima mahasiswa. Nah, namun belum punya fakultas tersendiri. Nah, jadi fakultasnya baru terbentuk 2014. Jadi sejak tahun 2011, 12, 13 kita belum punya fakultas tersendiri. Fakultas kita masih nginduk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Tahun 2014 kita sudah mulai. Nah, adapun tujuannya dari keberadaan Fakultas Keislaman ini harapan ya Pak ya, harapan agar bisa mewarnai terutama dari sisi akhlakul karimah, dari sisi pendidikan karakter, dan juga seperti tadi yang saya sampaikan, alumni pesantren atau mahasiswa yang memang background-nya sudah punya basic agama, bisa kita bekali dengan ilmu-ilmu metodologi atau ilmu-ilmu yang bisa menopang ilmu keislamannya. Nah, bagi mahasiswa yang memang bukan background dari pesantren, mereka juga bisa belajar tentang ilmu-ilmu keislaman ini di UTM. Ternyata sejarahnya amanatnya Basra, para ulama ya ternyata. Memang UTM tagline-nya memang berdiri memang pertama kali, apalagi sekarang statutanya katanya Pak Rektor memang mengabdi untuk Madura. Jadi ini salah satu bentuk pelaksanaan dari perintah para ulama Madura, Bu Dekan ya ternyata.